Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di episode video kali ini, saya menyajikan video tentang kisah siapa dan apa saja perjuangan yang dilakukan oleh Letnan Jenderal Gatot Subroto. Agar tidak gagal faham atau salah tanggapan, saksikan videonya sampai selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenderal TNI Anumerta Gatot Subroto, tanggal 10 Oktober tahun 1907 sampai tanggal 11 Juni tahun 1962, adalah tokoh pejuang militer Indonesia di dalam merebut kemerdekaan, dan juga sosok pahlawan nasional Indonesia. Gatot Subroto dimakamkan di Ungaran, Kabupaten Semarang. Gatot Subroto merupakan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat yang kedua, setelah Kolonel Infantri Zulkifli Lubis. Masa jabatan Gatot Subroto tahun 1956 sampai 1962, kemudian yang menjadi pengganti dari Gatot Subroto adalah Letjen TNI Maraden Panggabean. Kemudian jabatan ketiga dari Gatot Subroto adalah Polisi Militer Angkatan Darat Indonesia. Pendahulu dari Gatot Subroto ialah Marsikal TNI Surjaji Suryadharma. Pengganti dari Gatot Subroto adalah Kolonel CPMAY Mokoginta. Gatot Subroto lahir pada tanggal 10 Oktober tahun 1907, Banyumas, Jawa Tengah. Gatot Subroto meninggal pada tanggal 11 Juni tahun 1962, umur 54, Jakarta, Indonesia. Pendidikannya, Europese Lagare School ELS, Hollands Inlandse School HIS, Sekolah Militer Magelang tahun 1923, Pendidikan Tentara Pembela Tanah Air Peta, Tentara Keamanan Rakyat TKR. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Gatot Subroto sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat 1953, Panglima Tentara dan Teritorium T dan T4 Diponegoro, Semarang. Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya tahun 1945 sampai 1950, Panglima Korps Polisi Militer tahun 1945 sampai 1950, Panglima Divisi 2 tahun 1945 sampai 1950, Komandan Batalion, Komandan Kompi, Sumpiyuh, Banyumas. Anggota KNIL, Tentara Hindia Belanda. Pegawai pemerintah. Penghargaan sipil yang diperoleh Gatot Subroto yaitu Pahlawan Nasional Kemerdekaan Indonesia. Selamat dari pendidikan dasar di Hollands Inlandse School HIS. Gatot Subroto tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tetapi beliau lebih memilih menjadi pegawai. Namun, tidak lama kemudian, pada tahun 1923, Gatot Subroto memasuki Sekolah Militer Het Koninklijk Nederlands Indische Lager KNIL di Magelang. Sempat menjadi sersan kelas 2, saat dikirim ke Padang Panjang selama 5 tahun. Gatot Subroto kemudian dikirim ke Sukabumi untuk mengikuti pendidikan lanjutan, pendidikan Masose. Gatot Subroto dikenal sebagai tentara yang solider terhadap rakyat kecil meski tengah bekerja sebagai tentara kependudukan Belanda dan Jepang. Gatot Subroto dianggap contoh sebagai seorang pemimpin yang layak diapresiasi berkat jasa-jasanya. Bergabung dengan KNIL membuat Gatot Subroto paham dan mengerti bagaimana seorang tentara harus bertindak. Setelah Jepang menduduki Indonesia, serta-merta Gatot Subroto pun mengikuti pendidikan pembela tanah air atau PETA, yaitu organisasi militer milik Jepang yang merekrut tentara pribumi untuk berperang di Bogor. Di sanalah karir dari Gatot Subroto mulai merangkak naik. Selepas lulus dari pendidikan PETA, Gatot Subroto diangkat menjadi Komandan Kompi di Banyumas.
sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan batalion. Setelah kemerdekaan, Gatot Subroto memilih untuk masuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, dan karir Gatot Subroto berlanjut hingga dipercaya menjadi Panglima Divisi 2, Panglima Korps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Selama menjabat sebagai Komandan Kompi dan Komandan Batalion, Gatot Subroto dinilai sering memihak kepada rakyat pribumi. Hal itulah yang seringkali membuat Gatot Subroto ditegur oleh atasannya. Namun, bukan berarti sering mendapat teguran dari atasan membuat Gatot Subroto kapok dan patuh terhadap perintah. Justru hal itulah yang membuat Gatot Subroto mendapatkan angin segar untuk sekedar menakuti dan mengancam pihak Jepang. Saat itu, Gatot Subroto mengancam bahwa dirinya mengundurkan diri sebagai Komandan Kompi dengan melemparkan atribut senjata perangnya. Melihat tindakan berani dari Gatot Subroto, atasannya kemudian meluluskan atas apa yang dikerjakan oleh Gatot Subroto, yakni memihak pribumi terlebih rakyat kecil. Gatot Subroto juga menentang Jepang jika berbuat semena-mena dan kasar terhadap anak buahnya. Setelah kemerdekaan Indonesia berhasil didapat, Gatot Subroto kemudian membentuk Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, yang merupakan cikal bakal dari nama Tentara Nasional Indonesia yang dipakai hingga saat ini. TKR dipimpin oleh Kolonel Sudirman, yang di mana saat itu Gatot Subroto menjabat sebagai Kepala Siasat dan berganti menjadi Komandan Divisi dengan pangkat Kolonel. Setelah prestasinya yang dianggap gemilang dalam pertempuran Ambarawa, kemudian pada tahun 1948 terjadi peristiwa Madiun atau Madiun Affairs yang melibatkan pihak Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemberontakan tersebut berada di wilayah Madiun, Jawa Timur, yang kemudian berakhir diatasi dengan baik oleh TKR di bawah pimpinan Gatot Subroto. Saat melawan PKI, Gatot Subroto melancarkan operasi militer agar dapat memulihkan keamanan. Di sebelah barat, Gatot Subroto yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah 2 Semarang sampai Surakarta tanggal 15 September tahun 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi. Sedangkan dari sebelah timur, diserang oleh pasukan dari Divisi 1, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September tahun 1948, serta pasukan mobil Brigade Besar MBB Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung musuh dalam waktu 2 minggu. Memang benar, kekuatan inti dari pasukan-pasukan musuh dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Pada tanggal 30 September tahun 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat bertemu di Hotel Merdeka, Madiun. Namun, pimpinan kelompok kiri, beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru, pada bulan November tahun 1948, seluruh pimpinan dan pasukan pendukung musuh tewas dan dapat ditangkap. 11 pimpinan kelompok kiri dapat ditangkap, termasuk Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri Republik Indonesia, yang dieksekusi pada tanggal 20 Desember tahun 1948 dan dimakam ngalihan atas perintah Kolonel Gatot Subroto. Tidak berbeda jauh dengan pemberontakan yang ada di Jawa, di Sulawesi Selatan, juga terdapat pemberontakan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan
atau disebut juga dengan KGSS, yang dipimpin oleh Kahar Muzakar pada tahun 1952. Lagi-lagi karena dinilai pandai dalam memasang strategi, Gatot Subroto diberikan kesempatan untuk menumpas pasukan pemberontak dan kembali pulang dengan membawa kemenangan. Tidak hanya sekedar kemenangan, para pemberontak pun juga berhasil dibujuknya agar kembali ke dalam barisan TKR. Berkat usahanya tersebut, Gatot Subroto diangkat menjadi Panglima Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro pada tahun yang sama. Selama memimpin, Gatot Subroto dikenal dengan pemimpin yang disiplin, tegas, berani, dan selalu membela kaum tertindas. Maka, pada tahun 1953, ketika terjadi kerusuhan di Istana Negara, akibat tuntutan rakyat atas pembubaran parlemen ditolak, Gatot Subroto yang dituduh sebagai dalang kerusuhan tersebut langsung mengundurkan diri dari jabatannya sekaligus dari dinas militer. Pada tahun 1953, Gatot Subroto mengundurkan diri dari dinas militer, tetapi 3 tahun kemudian diaktifkan kembali, sekaligus diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat. Pada tahun 1956, melalui tangannya, dia berhasil melumpuhkan pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia dan Perjuangan Rakyat Semesta, atau disebut dengan PRRI dan Permesta, yang ada di Sumatera dan Sulawesi Utara. Pada tanggal 11 Juni tahun 1962, Gatot Subroto meninggal dunia di umur 52 tahun. Pangkat yang terakhir disandangnya adalah Letnan Jenderal. Gatot Subroto adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dengan pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI pada tahun 1965, seminggu setelah dia dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Jawa Tengah. Pada tanggal 18 Juni tahun 1962 gelar pahlawan nasional disematkan kepadanya. Terima kasih sudah menyaksikan video yang saya sajikan sampai selesai. Apabila dari penyajian saya kurang dipahami atau kurang jelas, silahkan berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa support channel saya agar makin semangat untuk membuat video-video sejarah lainnya, dan agar channel saya makin berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.